saya tuh tertarik buat mau bikin konten terus karena banyak yang nonton, berarti orang suka nih kayak gitu kan. Iya. Sama yang kedua tuh kalau tempat yang aku samperin tuh aku maunya orang kesana juga, jadi orang bisa foto juga, bisa bagi kebahagiaan di sana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kasai on Mic, ngobrol syariah biar hidup nggak hilang arah bersama aku, Diva Oktaviani, the crew on Mic for today. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu yang sangat cantik gitu ya, mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, beliau ini adalah perantau dari Pulau Seberang, dari Senayang gitu ya, yang kemudian menetap di sini untuk melanjutkan kuliahnya gitu. Oke, so please welcome Cici. Oke, selamat siang Cici. Oke, siang Dipa. Oke, nah jadi di sini sebenarnya aku sama Cici juga udah saling kenal kita ya. Jadi betul. semoga obrolan kita hari ini bisa santai-santai aja. Oke, mungkin aku udah kenal nih Cici, tapi kan viewers kami belum pada kenal nih. Boleh dong kenalin dulu diri Cici dan apa sih kesibukannya belakangan ini? Oke, perkenalkan nama saya Cici. Kesibukan saya itu sedang kuliah di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Dan untuk kesibukan saya saat ini, saya tuh mahasiswa aktif di STI Pembangunan Tanjung Pinang. Oke, mungkin ada kerjaan mungkin sejauh ini, kesibukan mungkin kerja di mana gitu enggak? Kalau untuk kerjaan, untuk saat ini saya belum ada kerja. Oke. Tapi dulunya saya pernah bekerja di Matahari untuk mengisi masa senggang selama libur. Oke, jadi kan dari sini kan kakak Cici ini berasal dari Senayang gitu ya. Oke, mungkin bisa ceritakan Senayang tuh di mana sih sebenarnya? Mungkin banyak yang belum tahu nih di mana Senayang gitu. Oke, jadi Senayang tuh letaknya di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Oke, di Kabupaten Lingga ya. Kabupaten Lingga. Nah, jadi di sini kan berarti Cici ngekos ya di sini ya, karena jauh dari orang tua gitu kan. Apakah ini nih pertama kalinya Cici tinggal jauh dari orang tua atau mungkin sebelumnya memang mungkin dari SD SMP memang udah di Tanjung Pinang? Kalau untuk tinggal jauh dari orang tua ini kayaknya yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Jadi sebelumnya selalu tinggal di Senayang gitu ya? Iya, betul. Oke, mungkin apa sih perbedaannya tinggal di Senayang sama di Tanjung Pinang gitu? Karena kan ya sebagaimana kita tahu ya Tanjung Pinang ini kan ibu kota gitu kan. Ada nggak sih tantangan terbesar saat pertama kali datang ke Tanjung Pinang, apalagi harus tinggal sendiri, ngekos, perempuan pula gitu? Kalau untuk tantangan pastinya banyak ya, karena di sini tuh saya dari pulau ya. Iya. Jadi tiba-tiba ke sini tuh pasti banyak culture shock saya di sini kan, terutama bahasa. Kan di sana saya menggunakan bahasa Melayu ya. Terus di sini otomatis tiba-tiba pakai bahasa Indo, jadi kayak agak kagok gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah mulai terbiasa. Oke, jadi memang di sana kan memang bisa dibilang full Melayu ya bahasanya. Sementara di Tanjung Pinang ini kan juga banyak pendatang dari kota-kota lain gitu ya. Jadi memang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Ada nggak sih culture shock lain gitu mungkin selama tinggal di Tanjung Pinang selain bahasa? Paling nggak ada sih. Nggak ada. Sebenarnya ini sama aja sih sebenarnya. Iya. Ya, kayaknya kehidupan kita gini-gini aja ya, kayak gitu aja. Jadi ya udahlah, kita nggak ada beda-bedanya selain bahasa gitu ya. Kalau udah bicara tentang rumah nih, apa sih yang paling Cici rindukan dari rumah? Kalau rumah pastinya kita rindu sama orang tua kan ya. Orang tua sama adik gitu, sama suasana kampung juga rindu lah kadang-kadang tuh. Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya sewajarnya orang merantau aja lah gitu ya. Tapi Cici masih aktif nih pulang balik ke kampung, ke Senayang gitu? Masih lumayan sih aktif pulang kampung. Setiap libur pulang. Dan kita kan udah mulai libur nih kan? Iya. Pulang rencananya pulang. Liburan ini ya? Pulang. Iya. Liburan kemarin? Liburan kemarin saya juga pulang. Pulang. Jadi pokoknya ada waktu balik gitu ya? Iya, selagi bisa balik ya udah kita balik. Kita balik gitu ya. Karena kalau misalnya harus milih gitu Ci, kira-kira milih tinggal di Senayang apa di Pinang sih?
kalau harus milih sebenarnya plus minus ya. Kalau kita tinggal di pulau kan bisa sama orang tua. Kalau di sini tuh kayak lebih asik aja gitu suasananya, nggak suntuk gitu-gitu aja. Kalau di pulau kan kayak gitu-gitu aja, hari-harinya berjalan mutar-mutar gitu aja. Kalau di sini kan kita bisa jalan-jalan ke sini ke sana gitu. Lebih dapat experience-nya gitu, dapat pengalamannya kalau di Tanjung Pinang gitu ya. Jadi mungkin ya kalau mau berkembang ya kita harus keluar gitu ya. Tapi kalau memang ngomongin nyaman ya pasti nyaman sama orang tua gitu ya. Oke, setelah Cici merantau, sorry ini berarti udah tahun keberapa nih Cici merantau? Kayaknya saya dari 2023 ke sini. Kurang lebih 3 tahun berarti ya, 3 tahun. Jadi memang awal mula merantau itu karena memang kuliah. Iya betul, karena betul-betul karena kuliah. Ada nggak sih pelajaran hidup gitu kayak setelah merantau, oh ternyata hidup nih kayak gini gitu? Lebih kurang tuh kayak kita lebih bisa, kan dulunya waktu di rumah jarang lah kita belajar masak gitu kan. Jadi pas kita merantau di sini kita jadi belajar masak, belajar nyuci, semua ngelola keuangan kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang mungkin sebelumnya dikerjain sama mama, sama ayah gitu ya. Setelah merantau ya harus dikerjain sendiri nih. Ternyata kita harus survive sendirian gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ada nggak sih hal setelah 3 tahun tinggal jauh dari orang tua gitu, walaupun masih sering pulang balik, ada nggak sih yang berubah dari diri kamu? Untuk berubah sih kayaknya nggak ada ya. Paling kita lebih paham aja, lebih menghargai kerja keras orang tua aja. Lebih kerasa kayak capek ternyata kerja gitu ya. Jadi mungkin dari segi pengelolaan keuangan gitu, jadi lebih menghargai uang lah jatuhnya gitu kan, menghargai kerja keras orang tua gitu. Kerja tuh susah, berat gitu ya. Oke, tadi kan Cici juga bilang kerja. Kira-kira ketika Cici kerja itu ada nggak sih momen dimana Cici ngerasa kayak, wah ternyata kerja tuh kayak gini gitu? Pasti ada ya, karena tekanannya tuh banyak kan. Itu kita bekerja sama orang, belum lagi itu kita kayak nguras tenaga kita, nguras pikiran. Pokoknya kita harus beradaptasi lagi sama lingkungan kan. Belum lagi kalau misalnya lingkungan itu nggak nerima kita gitu. Iya, berat. Jadi pasti agak susah lah gitu. Tapi at the end of the day tetap survive gitu ya di tempat kerja. Oke, ketika Cici udah hidup mandiri, hidup sendiri, ngekos sendiri, ada nggak sih momen dimana Cici tuh ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa nih mandiri gitu? Sebenarnya masih nggak nyangka sih sebenarnya. Kan dulu waktu di kampung tuh bener-bener nggak bisa masak sama sekali kan. Jadi semenjak tinggal sendiri, jadi ya itu mulailah belajar masak, belajar nyuci, kayak gitu-gitu lah. Gitu, jadi mungkin sampai sekarang masih kepikiran kayak, oh ternyata bisa loh nyuci sendiri, bisa loh masak sendiri gitu. Masak sih sebenarnya. Ternyata masak nggak perlu dibantuin orang tua, atau mungkin ternyata masak nggak susah itu kok gitu, gitu ya. Oke, sebagai anak kos nih Ci, gitu ya, gimana cara Cici mengatur keuangan? Kalau misalnya boleh tahu nih, kira-kira Cici ini masih dikasih uang jajan gitu sama orang tua? Kalau untuk uang jajan masih dikasih. Cuma kalau untuk mengelola keuangan tuh kayaknya semua orang juga bisa ya. Sebenarnya saya tuh mengelola keuangan nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Cuman ngatur-ngatur biasa aja. Dibajetin aja per hari ini berapa. Paling kalau lebih besok dikurangin, kayak gitu-gitu aja. Oh gitu-gitu, jadi kayak dibajetin aja sehari misalnya 20.000, hari ini kepake 25, besok berarti 15. Betul. Gitu berarti ya. Oke, jadi bukan yang kayak memplanningkan gitu macam-macam. Enggak di journaling, sampai di journaling gitu enggak. Yang penting masih untuk diri sendiri ya, why not gitu ya. Iya, benar sekali. Pernah nggak sih ketika sudah membudget semua itu, ada nggak mungkin hal-hal tidak terduga yang kemudian ini belum waktunya ditransfer tapi uangnya udah tipis nih di akhir bulan? Ada nggak momen-momen seperti itu? Mungkin itu pasti ada ya. Nah kayak gitulah pasti. Cuman jadi gimana tuh cara Cici mengatasinya? Apa langsung minta transfer lagi ya please? Enggak, saya tahan dulu. Gitu, tahan jadi dulu. Mungkin ya adalah hidup pas-pasan dulu gitu. Iya, pas-pasan dulu aja, jangan terlalu ini itu kan. Jangan kebanyakan self reward gitu. Iya. Kita tahan dulu cara kita makan, mungkin apa adanya dulu gitu ya. Ketika dan dari yang kami ketahui nih ya Ci ya, karena memang lumayan sering lewat gitu. Cici ini kayaknya lagi mulai merintis membuat konten-konten gitu kan. Bener nggak sih?
Sebenarnya kalau untuk konten-konten tuh enggak ya, karena dari dulu emang sering posting. Cuman berhubung akhir-akhir ini lagi sering jalan-jalan, lagi sering makeup juga. Nah, jadi ya udah sekalian aja. Ya, jadi mungkin lebih tepatnya kayak ya nyambil-nyambil aja gitu, karena Iya. memang lagi ada ketertarikan gitu ya. Bukan yang memang aku jam hari ini harus konten jam segini, harus makeup jam segini, enggak gitu ya berarti ya. Enggak, itu kan sebenarnya untuk mengabadikan momen aja. Oke. Saya tuh biar nanti kalau udah tua, saya bisa lihat, oh saya masih muda kayak gini. gitu. Ya, saya udah pernah kayak gini, pernah Iya. kesini, pernah kesana gitu ya. Oke, sorry. Apa sih video pertama yang tapi kan tidak bisa dipungkiri ya sebenarnya konten-konten Cici ini bisa dibilang udah termasuk banyak nih viewersnya, followersnya gitu kan. Ketika itu apa sih yang Cici ingat banget konten pertama Cici yang mungkin viewersnya membludak gitu? Kalau yang paling banyak viewersnya tuh mungkin yang di tepi laut ya. Karena saya rasa itu viewersnya kayak 160 berapa ribu gitu ya nonton. Oke. Gitu. Oke. Dulu jadi kan postingan-postingan Cici, konten-konten Cici ini sebenarnya tidak diniatkan gitu kan, hanya ada keinginan untuk mengabadikan momen gitu. Tapi ada nggak sih terbayangkan bahwa bisa nih kita bikin konten dan kalau boleh tahu sebelumnya kira konten-konten itu menghasilkan nggak sih? Kalau untuk menghasilkan kayaknya belum ada ya. Belum. Paling cuman adalah sikit-sikit brand ngirim gitu. Untuk jajan atau iya. mungkin dapat produk-produk gitu Iya, ya. lebih ke produk sih. Oke. Kebayang nggak sih bahwa ternyata bisa juga loh kita dapat produk-produk dari brand gitu. Gimana? Mungkin ada nggak sih pas kan niat awalnya ini hanya ingin mengabadikan momen gitu kan, cuman sampai di titik dapat kiriman nih dari brand gitu. Kebayang nggak sih sebenarnya dulu tuh? Sebenarnya nggak kebayang ya, karena dulu tuh kan cuma untuk iseng-iseng aja kan. Jadi pas dikirim tuh kayak, ayo udahlah lumayan juga gitu. Dibikinin konten Iya, jadinya gitu lumayan karena juga. memang udah dikasih dari brand gitu ya. Nah, konten-konten Cici atau video-video Cici ini kan jujur lewat nih di kami semua, mungkin sama teman-teman saya nih yang tim saya ini juga lewat semuanya, padahal kita nggak mutual pada awalnya gitu, tapi lewat gitu. Atau mungkin lewat juga nggak di keluarga? Kalau sama keluarga mungkin lewat ya, ke adik biasanya kayak gitu. Tapi lewat apa reaksi pertama mereka? Gak ada rahasia apa-apa sih, paling ya biasalah orang tua kan di kampung lagi kan. Paling, ngapain sih bobo video terus kayak gitu kan. Nah, Gitu. jadi ya udah diacuin aja. Gitu kayak. Lama-lama udah biasa juga. Oke. Mungkin awalnya kayak ngapa sih bikin video gitu ya gitu ya. Cuman jadi perbincangan lah orang di sana. gitu malah sorry tuh saya, tapi mungkin jadi impactnya kurang baik jadi kayaknya ya. Responnya kayak kurang baik kah begitu? Enggak juga sih. Cuman mungkin mereka yang biasa-biasa aja kali ya. Iya. It's not something yang wow gitu mungkin ya. Oke. Ketika ada nggak sih ngerasa malu ketika harus bikin mungkin video-video di depan orang banyak, mungkin ada kiriman dari brand harus bikin video, ada nggak sih perasaan malu gitu? Sebenarnya masih kurang pede juga ya kalau untuk video brand nih, karena kan dari awalnya tuh tujuannya untuk mengabadikan momen aja kan. Jadi tiba-tiba disuruh bikin video kan agak deg-degan juga, karena sebelumnya konten-kontennya itu cuma foto doang kan. Jadi tiba-tiba disuruh bikin video tuh agak shock gitu lah. Tapi ya udah dibikin aja gitu. Ya mau nggak mau harus memberanikan diri gitu ya. Tapi sebenarnya kayaknya itu jadi experience juga nggak sih, jadi pengalaman Iya, gitu. lumayan. Nambah mungkin public speaking kita bikin video gitu-gitu ya. Oke. Selagi itu positif kayaknya nggak apa-apa ya Nggak apa-apa lah. dilakuin gitu ya. Oke. Tapi pernah nggak sih dapat mungkin komentar-komentar negatif dari netizen gitu-gitu? Kalau komentar negatif ya pasti ada ya. Pasti. Cuman ya udah acuin aja. Acuin aja. Jadi aja. kamu nggak ambil pusing kayak mungkin ngebales atau gimana gitu? Enggak lah, kalau kita bales tuh nanti kita yang pusing nggak sih, karena terlalu mikirin orang kan. Oh, benar. Jadi ya udah biarin aja. Lama-lama capek juga deh. Iya benar, sebenarnya kayak gitu selagi kita nggak respon balik kayaknya bakalan diam aja gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak mungkin satu akun yang secara terus menerus nih, kok dia ini ngehujat aku terus ya gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Cici udah di titik punya haters nih, punya haters. Pasti ada. Oke, tapi ya mau nggak mau kayak
ya selagi dia nggak ada impact di kehidupan kita, nggak ada Iya. pengaruh, kayak ya udahlah cuyin aja kali ya. Biarin aja lah, nggak peduli juga. Tapi nggak merugikan kan? Enggak kok, Enggak, biasa aja, sama biasa aja. aja, santai aja ya. Santai aja. Selagi kita nggak ngambil makan dari dia ya, cuekin aja. Gitu. Rekin ya. Jadi nggak ada cara-cara khusus mengatasi komentar, atau mungkin kayak ada nggak sih kena gitu, ibaratnya mentalnya kena gitu gara-gara dihujat-hujat gitu. Pasti ada ya, soalnya yang di komentar tuh kayak fisik kan. Oh. Jadi kayak ya udahlah biarin aja. Tapi terus lama-lama sekarang dia kayak itu cuma modus aja kayaknya. Dia kayak ngejek-ngejek gitu, terus ujung-ujung bilang minta WA dong. Kayak Para pria ini ya. iya. Kayak gitu lah ujung-ujungnya. Jadi ya udah nggak usah direspon. Ini yang belakang-belakang ngangguk-ngangguk ini. Pembelajaran tuh, jangan dicontoh ya kalian ya, yang di rumah jangan dicontoh, jangan ngehujat ngejek. Oh mungkin kayak lebih kecaper berarti ya. Iya, biar kita notice ke dia gitu. Jadi kayak kita DM, apa sih ngechat gitu, komen-komen gitu, tiba-tiba minta WA dong. Iya, kan lucu. Nggak seru, caranya kurang bagus ya. Iya, kurang Cara lain kalau mau modus ya. Kurang tepat. Nggak masuk ini di Cici ya. Malah ilfil nggak sih kalau kayak gitu? Iyalah jatuhnya kayak ilfil gitu. Iya kan, kayak ini udah ngejek-ngejek terus tiba-tiba minta WA tuh apa sih gitu kan? Iya pasti. Nah jadi sejauh ini apa sih yang bikin Cici tetap mungkin konsisten gitu upload video di luar memang iseng aja? Karena viewersnya lumayan tinggi juga ya, jadi saya tuh tertarik buat mau bikin konten terus karena banyak yang nonton, berarti lo suka nih kayak gitu kan. Iya. Sama yang kedua tuh kalau tempat yang aku samperin tuh aku maunya orang kesana juga, jadi orang bisa foto juga, bisa bagi kebahagiaan di sana kan. Oke. Jadi ya udah, makanya pasti. Jadi lebih ke ya memang salah satunya memang karena akunnya kayaknya lagi bagus gitunya ya, gitu, karena memang viewersnya lagi banyak, like-nya lagi banyak gitu kan. Terus ya berbagi pengalaman aja berarti ya, biar kita kan seneng nih di suatu tempat gitu, biar orang-orang lain seru loh di sini gitu ya. Oke, ketika kakak bikin konten gini, sebenarnya yang lebih sulit itu membuat kontennya atau konsisten bikin kontennya? Mungkin maksudnya kayak lebih susah cari ide untuk konten atau menjaga biar kita tuh konsisten upload terus gitu. Sebenarnya lebih susah untuk bikin ide konten nggak sih? Kan karena sebelumnya kan saya tuh niatnya memang untuk have fun aja akunnya kan, untuk foto-foto aja. Jadi kalau pas disuruh bikin sesuatu yang ada idenya, jadi saya agak kayak kagok gitu, agak bingung, agak ragu, takut salah gitu kan. Karena sebelumnya konten itu kan cuman foto-foto doang kan. Nah gitu aja sih sebenarnya. Jadi ketika dapat briefing harus begini mungkin kayak agak gimana gitu. Aduh, kan awalnya cuman mau main-main aja nih gitu, kok jadi serius banget nih gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih mungkin kepikiran nih ke depannya untuk mendalami dunia media sosial ini, mungkin tertarik untuk menjadi influencer atau selebgram atau tiktokers gitu, ada nggak kepikiran? Kalau untuk itu nggak ada sih. Belum ada. Jadi memang ya cuman have fun aja Iya, lah have gitu fun ya. aja. Mungkin selagi bermanfaat mungkin selagi tidak merugikan deh jatuhnya gitu ya. Ya udah memang hobi juga untuk mengabadikan momen tadi gitu ya. Tapi itu untuk sekarang. Kalau nanti kita nggak tahu. Iya, gitu. benar. Kalau ya mungkin sekarang nggak kepikiran, kalau tiba-tiba Iya. besok kepikiran, we never know gitu ya. Iya, ambil aja. Selagi bermanfaat kan. Manusia berubah-berubah gitu Iya. kan. Pemikiran manusia pasti berubah. Mungkin hari ini kepikiran kayak cuman mau have fun aja deh, cuman mau bikin video-video kenang-kenangan aja deh gitu. Kita nggak tahu ke depannya ternyata dia sangat bermanfaat dan mungkin ada fase kita butuh gitu kan. Jadi ya we never know lah gimana ke depannya, tapi untuk saat ini belum kali ya. Iya. Gitu. Dan gimana nih menurut Cici ketika Cici bikin konten, yang lebih penting itu yang penting viral atau makna dari konten itu sendiri? Lebih penting makna sih, Iya. karena sesuai yang saya bilang tadi kan, untuk mengabadikan momen kan ya, kayak gitu aja. Jadi nggak semata-mata kayak lagi ngapa-ngapa video gitu, maksudnya asal kayak mungkin ngupload video-video yang lagi viral gitu, ikut-ikut FOMO gitu-gitu, masih ada nggak? Nggak ada sih, paling cuman tempat jalan-jalan aja sih. Memang fokus Cici nih jalan aja pokoknya. Iya, kayak Gunung Bintang kemarin kan. Sempat ke Gunung Bintang tuh berarti. Iya, Oke. kan viral tuh kemarin kan. Ya udah coba lah ke sana. Gimana pengalaman di Gunung Bintang? Capek aja sih nanya. Tapi terbayarkan karena fotonya cantik kan. Iya, Jadi ya udah. sampai ke puncak berarti ya, summit. Summit. Ngeri. Ada nggak? Oke, boleh deh give applause dulu. Cici udah summit Gunung Bintang. Ini di belakang udah summit belum? Yang di belakang udah summit belum?
Terus sebenarnya kami FSI ada rencana mau makrab di Gunung Bintang. Oke, boleh. Tapi ada kepikiran nggak mungkin mau naik gunung-gunung yang lain? Untuk saat ini belum. Jadi kayak setelah udah coba naik gunung, walaupun gunungnya mungkin nggak terlalu tinggi ya, Gunung Bintan gitu ya, tetap aja kayak udahlah capek gitu. Kayaknya nggak asik. Lebih asik kita mengeksplor tempat-tempat es krim. Oke, tempat es krim. Udah kemana aja nih Cici? Udah pernah semua sih. Oh, semua es krim Seputaran sini. di Tanjung Pinang? Iya. Udah semua? Sudah semua. Keren. Tepuk tangan lagi teman. Oh, boleh tepuk tangan lagi. Oke. Oke, mungkin walaupun Cici sebenarnya bikin video-video ini cuman karena ya have fun aja sih sebenarnya, tapi bolehlah sedikit mungkin tips untuk mahasiswa yang mungkin ada keinginan untuk mengarah ke arah serius di sosial media gitu. Ada nggak tips-tips untuk teman-teman yang lain? Kalau untuk tipsnya kayaknya konsisten aja ya, sama percaya diri aja sih sebenarnya. Kalau ada niat pastilah mau berusaha. Ada jalan, ada niat, ada jalan. Iya betul, ada niat, ada jalan. Oke, ya mungkin itu aja ya. Terima kasih Cici atas waktunya. Sama-sama. Jadi ini sebenarnya Cici habis ujian juga ya. Iya betul. Iya, jadi lagi lelah-lelahnya. Terima kasih banyak udah mau mampir ke Kase on Mic gitu ya. Kita akhirilah podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cici. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.